atas sama pemerintah sih. Soalnya kan pemerintah sudah mikirin alternatif yang terbaik ya, daripada kita udah buang waktu, buang tenaga buat sampai ke penyekatan akhirnya diputar balik. Yang mending nggak usah mudik aja. Bukan takut sih Mas, lebih ke arah patuh peraturan aja yang udah keluar. Kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, kita datang mau pulang kampung, tujuannya kita mau senang-senang, ternyata kita membawa virus untuk menularkan ke saudara-saudara di kampung. Iya, buang-buang tenaga aja kalau udah jalan terus disekat suruh putar balik. Secara online sih kalau iya. Ya lebih baik pertukaran ekspor secara online. Mending hampers online, jadi kita bisa bantu UMKM juga untuk ekonomi di masa pandemi. Lebih milih bertukar hampers secara online ya, soalnya demi menekan penyebaran COVID juga. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan sekarang telah bergabung dengan kita Arsy Adini, Eksekutif Direktur IDEA. Halo, selamat malam Mbak Arsy. Selamat malam, Mbak Lona. Selamat malam, semoga sehat selalu. Nanti kita mau tanya-tanya soal transaksi e-commerce. Saya ke Bu Nadia dulu, tapi sebelum ke Bu Nadia, ini ada kabar terbaru, saudara. Mulai besok itu Malaysia akan lockdown. Aktivitas benar-benar terbatas untuk menekan penularan. Kita di sini masih kebat-kebit mudik dan lonjakan kasus di depan mata. Bu Nadia, kalau kita lihat dari hasil tes, lebih dari 4.000 pemudik yang dinyatakan positif COVID begitu. Nah, satu sisi bagaimana kita memastikan untuk soal kapasitas ruang perawatan, misalnya apakah pemerintah bisa memastikan itu terutama di daerah ya, Bu Nadia. Lalu kemudian juga kan apakah nanti ini bisa mengganggu proses vaksinasinya kita yang udah kita lakukan gitu. Iya, jadi kita tahu ya, walaupun kita sudah membawa surat pemeriksaan antigen yang negatif, itu tidak menjamin bahwa nanti kita tiba di kampung halaman itu kita tidak tertular. Karena kita dalam proses perjalanan itu kan kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, sehingga keterpaparan yang masih besar, terutama di masa pandemi, itu yang menjadi resiko yang sangat besar. Nah, mengenai tentunya upaya ini, kita tidak bisa melihat bahwa nanti kita siapkan saja di hilirnya bagaimana Fasiankes menyiapkan tempat isolasi, memenuhi kebutuhan obat, memenuhi tempat ICU, ventilator, oksigen, itu tidak bisa kita lihat dari situ. Tapi kita memang berusaha melakukan intervensi sejak dari hulu, ya itu tadi ya, kalau yang sudah positif, ada gejala, isolasi itu bisa dilakukan, bisa diisolasi secara mandiri kalau dia di kampung halaman, tapi dipastikan nih nanti para aparat posko tangguh itu Babinsa, Babinkartipmas memastikan Pak RT, Pak RW itu bahwa isolasi itu betul-betul dilakukan oleh warga tersebut di rumahnya. Jadi dia tidak keluar, tidak berhubungan dengan orang lain. Disupport bagaimana supaya si orang yang positif COVID tadi bisa melakukan isolasi dengan benar. Atau kita lakukan isolasi terpusat, karena banyak juga yang melakukan isolasi terpusat misalnya di balai desa seperti itu ya, dengan tentunya koordinasi dengan pengawasan dari puskesmas, tapi juga dibantu oleh para tentunya anggota dari posko tangguh tadi. Jadi mulai dari situ kita lakukan intervensi. Nah, di sisi lain kita juga sudah tahu bahwa rumah sakit tadi melakukan evaluasi kalau mulai terjadi peningkatan keterisian tempat tidur, itu harus dilakukan antisipasi untuk kemudian memilih di mana yang akan diperluas untuk tempat tidurnya. Bahkan kalau perlu ditambah rumah sakit rujukannya. Apalagi kan gini sih Bu, amit-amit kalau kayak India gitu kan, apalagi di situasi mudik ini kan kita pulang ke rumah ketemu orang tua yang sudah berusia gitu ya, apalagi mungkin punya penyakit bawaan, artinya kondisinya bisa parah gitu ya. Kita tidak berdoa demikian. Mungkin secara realnya apa yang disiapkan soal ketersediaan fasilitas rumah sakit tadi, infrastrukturnya? Ya, tentunya ya kita pastikan tempat tidur ya, tempat tidur untuk isolasi maupun tempat tidur untuk perawatan yang intensif ya. Kita tahu kalau ada terjadi peningkatan kasus 20%, itu rumah sakit sudah harus mengantisipasi penambahan kapasitas bornya itu 60-80% ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan dan disiapkan. Yang kedua adalah memastikan tadi seperti ventilator tersedia, oksigen tersedia, obat-obatan untuk penanganan COVID juga itu
ada mulai dari seperti Avigan, Remdesivir yang selama ini memang kita ketahui ya untuk penanganan COVID-nya. Ya ini tentunya kalau kemudian kita menghadapi secara paralel adanya lonjakan kasus, banyak orang harus dirawat, ini kan tentunya konsentrasi kita untuk melakukan vaksinasi secara maksimal ini kan akan tidak menjadi optimal karena kita harus menangani dua hal ya. Di sisi lain bagaimana banyak kasus yang positif, mencegah untuk kematian, bagaimana tidak terjadi perluasan penularan. Di sisi lain kita harus mengejar target vaksinasi untuk segera ini untuk mencapai apalagi ini Bu, ada 3 varian virus baru yang sudah masuk ke Indonesia dan banyak juga yang bertanya seefektif apa untuk vaksin kita menangkal 3 virus tersebut. Ya, jadi kalau sampai saat ini vaksin yang ada ini masih cukup efektif. Tapi kita harus berpacu ya dengan si virus yang melakukan mutasi dengan kecepatan perluasan vaksinasi kita. Karena kalau makin cepat, makin banyak orang yang divaksinasi, tentunya mutasi tadi kan tidak akan mempengaruhi sama sekali. Tapi kalau kita telat, ya dia keburu mutasi dulu nih si virus sehingga nanti malah vaksinnya jadi tidak efektif. Nah ini makanya kita harus segera ya kita tahu bahwa mutasi virus ini juga salah satunya akan mempengaruhi efektivitas dari vaksin itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Mbak Arsy kalau begitu. Mbak Arsy, ini kalau kita lihat 2 tahun mudik dilarang, apa efeknya ke jualan online? Ya, mungkin situasi sekarang pandemi memang membuat belanja online meningkat tajam ya Mbak. Karena disebabkan setajam apa Mbak Arsy? Mau tidak mau ya kita mengurangi aktivitas gitu kan secara tatap muka langsung, padahal kebutuhan juga tidak berhenti karena pandemi. Jadi angka penjualan jelang lebaran 2020 kemarin terhitung dari 23 Mei itu sangat tinggi, di atas 10 kali lipat, melonjak jauh itu tahun kemarin ya Mbak. Apalagi sekarang kita melihat tahun sekarang kita mempunyai data agregat, itu data GMV selama Bernas BBI 1 tahun berlangsung itu dimiliki IDEA hampir naiknya melonjak sampai 15 kali. Nilai? Jadi saya pikir bukan karena larangan, tapi memang kebutuhan tetap tinggi menjelang lebaran gitu ya. Peningkatan 10 kali lipat tadi nilainya mungkin bisa dibocorin Mbak Arsy? Ya, kalau misalnya kita dari data Harbolnas saja produk totalnya aja 11,6 T. Tapi untuk khusus produk lokal, kita kan lagi mendorong produk dalam negeri ya, Mbak, itu 5,6 T. Jadi lebih dari 50% memang sekarang kan tujuan kita pemulihan ekonomi nasional lewat UMKM. Jadi bagaimana kita mendorong mereka semua ke situ dan sudah tercapai lewat online. Jelang lebaran ini makin sibuk nggak e-commerce? Justru lagi sibuk-sibuknya banget. Lagi sibuknya banget. Jadi karena e-commerce ini kan ekosistemnya Mbak, ada logistik, ada payment, ada platform sendiri, ada IT ya. Dan juga kita gimana kita bisa deliver service sebaik-baiknya ke konsumen. Karena memang kita ngelihat pada saat terjadi isu di rantai ekosistem itu, yang memang nanti akan jadi image jelek ke e-commerce-nya, ya kan? Padahal kita tahu di dalam situ mungkin ada satu sistem integrasi yang memang belum connect mungkin dari logistiknya. Jadi kita berupaya benar-benar semaksimal mungkin kita bikin yang terbaik. Isu-isu fraud dan lainnya sudah disiapkan oleh teman-teman platform menghadapi traffic lonjakan yang tinggi, apalagi di Lebaran ini. Kita kan juga mendukung bagaimana tadi perhentian mata rantai COVID di e-commerce itu bisa apa sih? Kita canangkan parcel online gitu. Jadi kita mencoba dari sisi kita tuh gimana gitu. Parcel online masih jadi utama juga sekarang gitu. Iya, apalagi memang habit orang udah berubah ya semenjak pandemi, yang tadinya belum akrab sama online, akhirnya akrab sama online. Saya aja suka check out tuh di online belanja gitu. Oleh-oleh buat lebaran. Saya ke Mbak Titis ini singkat aja. Mbak Titis, kalau kita lihat negara lain seperti Malaysia sudah melakukan lockdown. Kalau kita di sini masih ketar-ketir nih soal mudik belum tertangani. Nah, negara lain juga udah udah mengalami pemulihan ekonomi. Kita masih khawatir akan ada lonjakan COVID yang akhirnya melukai proses pemulihan ekonomi kita, Mbak Titis. Pandangan redaksional bagaimana? Tadi sebetulnya ini keterangan yang menarik dari e-commerce bahwa sebetulnya selama pandemi terjadi lonjakan yang luar biasa itu, dan ini di tengah pandemi dan di tengah kita itu sedang ditantang, sedang diuji untuk menyelesaikan COVID, tapi ada yang tetap masih bisa bergerak. Salah satu menjadi solusinya adalah e-commerce tadi. E-commerce itu backbone-nya luar biasa. Ada UKM yang terlibat, ada logistik yang terlibat, ada
Dan yang menarik juga bahwa kita melihat bahwa memang sudah ada tanda-tanda optimisme. Survei Bank Indonesia terakhir yang mengatakan di atas 100, 101. Artinya apa? Sudah mulai ada orang, masyarakat kita itu untuk spending. Kemudian survei yang dilakukan, studi yang dilakukan oleh Mandiri Institute juga mengatakan bahwa yang namanya daya beli di tingkat menengah sudah mulai tumbuh. Tumbuhnya juga signifikan dari 11% menjadi 15%. Artinya ketika di tengah pandemi itu ada upaya pemulihan. Kalau kita melihat memang kuartal 1 masih terkontraksi meskipun ada meskipun terjadi tren perbaikan, ini sebuah berita yang baik. Artinya jika COVID ini tertangani dengan bagus, maka pemulihan ekonomi ini juga bisa berlanjut. Makanya bisa menjadi gas lagi. Tapi itu kuncinya adalah satu, bahwa pemerintah memang benar-benar siap untuk melakukan penanganan COVID secara menyeluruh dan bisa mengendalikan. Baik, terima kasih Mbak Titis. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, saudara. Jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.